saya Risma Rahmawati, saya dari mahasiswa keperawatan Kota Semarang. Ibu, di sini apakah benar ini rumah dari Bapak S? Nah, ya. Di sini kan kemarin saya sudah kontrak Ibu ya Bu, untuk melakukan pengkajian atau menulis data identitas Ibu dan keluarga Ibu. Untuk kegiatannya hari ini nanti saya akan menulis atau mengkaji keluarga Ibu apakah ada permasalahan pada keluarga Ibu atau tidak. Nanti tujuannya untuk memanajemen atau mengatur kesehatan pada keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, nanti kontrak waktu kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Jadi apakah Ibu ada yang ditanyakan? Baik, langsung saja ya Bu. Saya akan menanyakan yang pertama dulu. Ini data umum. Nama kepala keluarga Ibu Bapak siapa? Jono, Pak S ya. Kemudian umurnya berapa Bu? 48. Alamatnya bisa disebutkan Bu? Ya. RT2 RW3. Kemudian kecamatannya apa Bu? Kecamatan Palu, Kabupaten Kediri ya Bu. Untuk pekerjaan Bapak S sendiri apa Bu? Tani. Pendidikan terakhir Bapak S? SMP. Selanjutnya saya akan menanyakan keluarga Ibu yang tinggal di rumah ya Bu, untuk riwayat seperti nama, jenis kelamin, hubungan keluarga, dan umur dan sebagainya ya. Yang pertama, di sini yang tinggal di rumah Ibu ada berapa anggota keluarga? 5. Yang pertama itu Bapak S, kemudian Ibu sendiri ya. Ibu sendiri namanya siapa Bu? Kemudian umurnya berapa Ibu? Ibu pekerjaannya sebagai pendidikan terakhirnya apa Bu? Kemudian selanjutnya ada anak pertama, ada anaknya ada berapa Bu? 2. Anaknya ada 2. Yang anak pertama laki-laki perempuan? Perempuan. Namanya siapa Bu? Iya. Kemudian umurnya berapa Bu? 20 tahun. Pekerjaan sekarang sekolah apa sudah bekerja? Bekerja ya. Pendidikan terakhirnya apa? Kemudian untuk anak kedua Sarifatil Afifah, itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Umurnya berapa Bu? 13. Masih sekolah ya Bu? Sekolah SMP. Kemudian yang terakhir itu ada anggota luar selain Ibu dan ibunya Ibu ya. Itu orang tua dari Ibu ya. Umurnya berapa Bu? Pekerjaannya apa Bu? Pendidikan terakhir SD. Ibu, ini untuk data umumnya keluarga Ibu sudah. Baik Bu, selanjutnya saya akan menanyakan latar belakang budaya Ibu ya Bu. Ibu sendiri dari suku apa ya Pak? Suku Jawa. Untuk kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa. Untuk bahasa Indonesia jarang ya Bu ya. Kemudian dalam keluarga Ibu itu masih melakukan adat seperti gendurian selamatan? Masih ya Bu. Kebiasaan berobat Ibu di mana Bu? Puskesmas. Selanjutnya saya akan menanyakan identifikasi religius. Keluarga Ibu semua menganut agama apa ya Bu? Islam. Berarti tidak ada yang tidak Islam ya, untuk kegiatan sholat 5 waktu ya Bu? Biasanya sering jamaah ke sholat. Kalau membaca Quran jarang atau jarang? Yang biasanya jamaah di musala itu Ibu sama anak atau? Ya, sama anak. Oh, Ibu sama anak ya. Ibu sendiri mengikuti kegiatan Islam apa tidak Bu? Tidak. Untuk anak-anaknya mengikuti apa tidak? Kalau di desa seperti remaja masjid, jugaan itu mengikuti ya Bu?
Selanjutnya sebelumnya saya mohon maaf, ini saya akan menanyakan status ekonomi pada keluarga ibu. Di keluarga ibu yang menghidupi keluarga ibu itu ibu sendiri atau bapak kepala keluarga, bapak S gitu. Untuk penghasilan satu bulan itu kurang lebih berapa nih? Kurang lebih 1 juta ibu. Apakah di keluarga ibu memiliki tabungan di bank atau menyimpan sendiri? Menyimpan sendiri ibu. Selanjutnya itu ketika aktivitas atau ada waktu luang di keluarga ibu tuh menghabiskan waktu untuk apa ibu? Menonton TV atau menonton TV gitu. Selanjutnya ini ada riwayat data perkembangan keluarga. Di sini yang untuk pertama itu memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Apakah di keluarga ibu sudah mengkonsumsi gizi seimbang seperti sayur, buah? Untuk makanannya sudah makan sayur-sayuran ya Bu? Sayuran. Setiap pagi apakah ibu selalu berolahraga atau berjemur ya? Berjemur setiap pagi ya? Biasanya sekitar jam berapa? Jam 7, jam 8? Jam 7, jam 8 ya. Ketika ada permasalahan itu keluarga ibu itu cara mengatasinya gimana? Apakah bermusyawarah dulu, kemudian ditentukan keputusan seperti itu ya Bu? Selanjutnya untuk riwayat keluarga inti ini saya menanyakan riwayat penyakit ya. Yang pertama itu Bapak S itu sebagai kepala keluarga ya. Itu apakah ada penyakit atau riwayat penyakit? Tidak ada ya Bu? Tidak ada. Kalau ibu sendiri mempunyai penyakit darah tinggi. Sejak kapan ya Bu? Sejak tahun 2000-an ya. Terakhir kontrol puskesmas itu kapan ya Bu? Ketika pandemi itu sudah. Terakhir ketika pas pandemi sudah tidak kontrol ke puskesmas ya Bu. Itu di puskesmas selalu diberikan obat ya. Untuk saat ini kenapa Bu tidak pergi ke puskesmas itu? Sudah tutup ya? Atau ada penanganan khusus yang harus disegerakan di puskesmas itu? Apakah tutup gitu? Tutup. Untuk anak pertama itu apakah jarang sakit atau ada riwayat penyakit juga? Tidak ada ya Bu. Kalau anak kedua tidak ada juga. Terus selanjutnya orang tua dari ibu sendiri mempunyai riwayat penyakit? Darah tinggi sama ya Bu. Berarti untuk riwayat keluarga ibu ibu dari ibu sendiri itu ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ya Bu. Selanjutnya untuk data lingkungan atau karakteristik rumah. Di sini ada jumlah kamar tidur berapa ya Bu? Tiga ya Bu. Untuk rumahnya itu milik sendiri atau nyewa? Milik sendiri. Sumber air yang digunakan memakai sanyo atau sanyo ya Bu ya. Kamar mandi dan WC-nya terpisah atau jadi satu? Terpisah. Kalau tempat sampahnya itu sudah tersedia dari desa apa sendiri buang sendiri berarti tidak dipilah sama seperti yang sudah disediakan ya. Di lingkungan keluarga ibu itu mayoritas itu beragama apa Bu? Islam. Rata-rata sukunya suku apa Bu? Suku Jawa ya. Berarti beragama Islam sama suku Jawa. Kalau mayoritas itu penduduknya bekerja sebagai apa Bu? Petani ya. Biasanya ada yang petani, di situ ada tukang seperti itu ya, ada buruh juga. Pelayanan kesehatan yang ada di desa ibu bisa sebutkan Bu? Jadi ada itu
kemudian ada posyandu juga ada. Kalau yang paling dekat itu jarak ke puskesmas itu berapa Bu? Apakah kurang lebih 1 kilo? Kurang lebih 1 kilo ya Bu. Kalau hubungan tetangga dengan ibu itu baik atau gimana, baik ya Bu, saling tolong menolong ya. Ibu, selanjutnya di lingkungan ibu apakah ada insiden kejahatan ya Bu? Seperti tawuran? Tidak ada ya Bu ya. Untuk ibu sendiri ketika di rumah ini tuh sudah tinggal lama. Ketika menikah apa sebelum? Ketika menikah. Berarti yang asli sini suami ibu ya. Untuk orang tua dari ibu atau ibunya ibu sendiri itu tinggal di sini sudah lama atau sudah lama ya Bu? Ketika anak pertama masuk SD gitu. Untuk anggota keluarga ibu itu kalau ke pelayanan kesehatan itu biasanya kalau berobat itu sering ke puskesmas atau rumah sakit? Puskesmas dulu, baru kalau sudah marah ke rumah sakit, gitu ya Bu. Untuk fasilitas kesehatan yang digunakan BPJS yang dari desa atau dari desa ya Bu. Sumber pendukung keluarga ibu ketika ada permasalahan atau membutuhkan bantuan itu dari tetangga apa keluarga besar dari ibu? Keluarga besar ya Bu. Tinggalnya di satu desa apa? Desa Pasar ya. Untuk pola komunikasinya ibu dengan keluarga baik-baik. Nanti kalau ada permasalahan sering dibicarakan dulu ya Bu untuk agar bisa diselesaikan seperti itu ya Bu. Kalau orang tua dari ibu sendiri atau nyonya kak itu biasanya cenderung diam atau ketika ada permasalahan baru bicara? Cenderung diam Bu kalau di rumah. Biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk apa Bu? Lebih banyak di kamar atau di rumah tadi? Di rumah ya. Jadi sudah jarang keluar untuk melakukan aktivitas ya. Dalam keluarga ibu yang sering yang mengambil keputusan itu siapa Bu untuk menentukan permasalahan? Suami ibu ya Bu. Untuk mengambil keputusan keuangan itu ibu sendiri atau suami? Ibu sendiri. Suami, ibunya juga ya. Jadi selanjutnya itu struktur peran. Yang pertama Bapak sendiri itu di sini sebagai suami ya Bu ya, sebagai pencari nafkah juga untuk keluarga. Biasanya kalau setelah pulang kerja itu Bapak S melakukan aktivitas apa ya Bu? Beristirahat, apa menonton TV atau keluar lagi? Istirahat dulu, kemudian menonton TV bersama-sama. Kalau ibu sendiri kegiatan sehari-hari seperti kayak menyapu, mencuci piring seperti itu ya, seperti kegiatan di rumah ya Bu ya. Jadi ibu lebih fokus mengurus kebutuhan rumah ya. Kalau anak pertama ibu itu biasanya kegiatan sehari-hari apa Bu? Kan tadi kan bekerja ya. Itu biasanya setiap hari bekerjanya setiap hari apa Bu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Dan mulai buku jam berapa Bu? 10. Jam 10. Kemudian sampai jam 6 ya Bu. Di sisi lain anak pertama itu ada apakah ada sampingan seperti penjualan online seperti itu ya Bu? Les, bimbel Ya. Kalau anak kedua di rumah. Masih sekolah ya Bu? Sekolah. SMP. Kalau orang tua dari ibu nyapa itu di rumah, biasanya membantu masak, membantu ibu ya Bu ya. Apakah ada pekerjaan lain Bu? Biasanya Ada ya kerja sampai jahit ya Bu, sampingan. Dalam keluarga ibu itu apakah menerapkan nilai sopan santun kepada orang lain itu ketika kapan Bu diajarkan kepada anak-anak? Ketika dari kecil ya Bu sudah diajarkan. Kalau sebelum makan apakah kebiasaannya ibu mencuci tangan sama keluarga? Cuci tangan ya Bu ya. Dari keluarga ibu ketika keluar rumah itu apakah
berpamitan terlebih dahulu apa Ya, langsung pamitan. keluar berpamitan dulu ya Bu? Nah selanjutnya itu ketika dari keluarga ibu itu membutuhkan membutuhkan sesuatu misalnya untuk memenuhi kebutuhan itu berbicara dulu didiskusikan atau ibu langsung pakai ini minta apa langsung diberikan? Beri diskusi dulu. Diskusi dulu ya Bu sama suami ya Bu, diskusinya baru diberikan kepada anak. Kalau di rumah itu biasanya menghabiskan waktu bersama itu saat kapan Bu? Malam, pagi, apa malam ya Bu? Karena suami juga pulangnya malam ya. Biasanya kalau di rumah itu aktivitasnya apa Bu kalau malam? Ya, Menonton TV bersama gitu ya Bu. Sebelumnya saya akan menanyakan masalah kesehatan pada keluarga ibu. Menurut ibu kan sendiri mempunyai tekanan darah tinggi. Menurut ibu itu tekanan darah tinggi itu yang bagaimana Bu? Ya, Pusing-pusing ya Bu. Kemudian apalagi biasanya yang diketahui? Jujur. Ibu tahu nggak penyebab dari tekanan darah tinggi itu apa Bu biasanya? Dari makanan lemak. Makanan berlemak. Pencegahannya menurut ibu itu apa? Mencegah tekanan darah tinggi itu apa? Ya, makanan yang nggak mengandung lemak-lemak. Makanan tidak berlemak. Ibu sendiri kalau di rumah itu perawatan tekanan darah tinggi itu apakah mengkonsumsi obat? Selain itu apakah ada mengkonsumsi seperti jamu-jamu kayak buatan sendiri itu mengkonsumsi ibu ya? Kemudian kalau ketika ada keluarga yang sakit itu ibu pas waktu memberikan obat itu beli di apotek dulu atau langsung di apotek dulu ya Bu, baru kalau sudah kita dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya untuk pola makan dan minum, penyediaan makanan ibu itu selalu dimasak ya Bu. Biasanya itu komposisinya apa? Seperti nasi, kemudian apa lagi? Lauk, sayur. Ya, tadi lengkap ya Bu ya. Makannya biasanya berapa kali sehari Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Kalau sehari-hari itu keluarga ibu minum air putih apa kopi? Minum air putih ya Bu. Kalau susu tidak ada yang minum susu ya. Kalau ada yang minum kopi Bu? Ada. Suami ibu ya. Kurang lebih berapa kali Bu? 3 kali. Kurang lebih 3 kali sehari ya. Apakah suami ibu merokok? Rokok. Kalau ketika ibu sakit atau tekanan darah tinggi misalnya merasakan gejala sesuatu itu, apakah ada perubahan saat makan mengurangi sesuatu seperti itu biar gejalanya menurun? Ya. Mengurangi ya Bu. Tapi kalau tidak sakit biasa ya Bu makanannya. Ibu itu sering apa tidak terbangun saat malam itu? Ya, sering. Sering ya Bu. Apakah setelah bangun itu langsung tidur kembali? Ya, Apa bangun kita tidur kembali. Jadi tidak bangun sampai pagi itu Ya. enggak? Tapi langsung tidur ya Bu. Ya, lagi. Kalau ibu tadi merasakan tekanan darah tinggi itu gimana Bu? Apakah pegel-pegel bagian telapak kaki atau keju-keju? Ya, Keju-keju bagian kaki ya Bu ya? lagi. Kalau mengkonsumsi obat itu beli di apotek apa dari puskesmas? Apotek. Di apotek. Di puskesmas juga diberikan diminum Bu? Minum. Puskesmas juga ya Bu. Kalau ibu sendiri berjemur setiap pagi ya Bu. Ya. Selanjutnya ibu berolahraganya aktivitasnya biasanya di rumah atau lebih sering di luar? Di rumah ya Bu. Kalau olahraga tidak ya Bu, lebih ke aktivitas ya Bu. Kalau saat ini hari ini tadi ibu mengkonsumsi obat apa tidak? Tidak. Kalau mengkonsumsi obat itu pas ada gejala seperti ya Bu. Berarti persediaan obat yang di puskesmas itu masih ya Bu? Kalau sekarang Sudah habis. Berarti sudah jarang Sendiri ya. Berarti sendiri ya Bu ya. Berarti
berarti ibu itu sudah lama tidak periksa ke puskesmas ya Bu, selama pandemi? Oke. Karena mungkin di puskesmas sendiri juga kalau yang ditangani gejala berat Berat ya. Ringan-ringan ya. Kalau ke puskesmas itu ibu di transportasinya itu motor atau sendiri? Motor. Diantarkan? Diantar. Siapa Bu biasanya? Suami. Kalau jarak tempuh ke puskesmas, kalau di desa kan puskesmas pembantu nih Bu. Kalau ke puskesmas pembantu kan tadi 1 kilo. Kalau puskesmas itu yang biasanya lebih gede itu berapa kilo Bu? Apakah 4 kilo? Kurang lebih? Kurang lebih 4 kilo ya Bu. Kalau ke puskesmas pembantu biasanya ibu naik motor apa jalan kaki atau sepeda motor? Biasanya jalan kaki apa enggak Bu? Jalan kaki Oh, yang dekat. Oh, puskesmas pembantu jalan kaki ya Bu ya. Selanjutnya ini untuk fungsi reproduksi, apakah ibu saat ini sudah cukup memiliki 2 anak? Ya. Sudah cukup ya Bu. Apakah sudah direncanakan dengan suami sebelum menikah itu memiliki 2 anak atau sudah direncanakan dulu ya Bu? Keluarga ibu mengikuti ibu sendiri mengikuti program KB, mengikuti ya Bu ya. Nah selanjutnya ini ada stres dan coping keluarga. Dalam jangka waktu pendek itu apakah ibu sering maksudnya dalam waktu dekat atau kebiasaan ibu sering mengeluh pegel-pegel pada telapak kaki seperti itu ya Bu? Kalau tekanan darah meningkat ya Ibu ya. Kalau stresor jangka panjang itu ibu merasa khawatir apa tidak ketika tekanan darah tinggi? Khawatir. Bisa juga ya Bu, takutnya kalau ada apa-apa gitu ya Bu. Ketika ada keluarga yang sakit, ibu langsung memeriksakan tadi ibu bilangnya ke puskesmas dulu, baru ke rumah sakit ya. Selanjutnya ada strategi coping yang digunakan. Anggota keluarga ibu kalau ada masalah bermusyawarah dulu, kemudian menentukan keputusan bersama ibu. Selanjutnya ketika sakit itu ibu tadi bilang mengkonsumsi obat. Selain itu ada mengkonsumsi jamu buatan sendiri ya Bu. Itu biasanya apa Bu? Ya, Kunir lahong, kadang kunir. Kadang kunir. Bilang tadi buatan sendiri ya Bu ya? Sendiri. Buatan sendiri. Baik Bu, ini sudah untuk melakukan pengkajian untuk data awal untuk menentukan masalah apa yang ada di keluarga ibu. Nanti ini saya akan pengkajian fokus dulu, saya analisa dulu datanya untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di keluarga ibu. Kemudian kontrak waktunya untuk rencana tindakan selanjutnya besok ya Bu, untuk menentukan prioritas masalah atau menentukan prioritas utama masalah, kita tentukan bersama manakah yang akan dilakukan perawatan seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, nanti kontrak waktu selanjutnya besok ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum.